penyebaran organisasi koperasi modern. Penyebaran organisasi koperasi modern mengacu pada proses di mana koperasi-koperasi baru didirikan dan berkembang di berbagai wilayah. Koperasi merupakan bentuk usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggota-anggotanya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial mereka. Koperasi modern memiliki berbagai macam bentuk termasuk koperasi pertanian, koperasi konsumen, dan koperasi kredit, serta berbagai macam jenis koperasi lainnya. Penyebaran koperasi modern dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar karena koperasi memungkinkan anggotanya untuk bekerja sama dalam memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar, meningkatkan daya tawar mereka, dan mendapatkan akses ke sumber daya yang sulit didapatkan secara individual. Koperasi juga mendorong partisipasi anggota, demokrasi ekonomi, dan pembangunan keberlanjutan. Ini adalah sejarah perkembangan koperasi dan koperasi syariah di Indonesia. Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia bermula pada tahun 1895. Koperasi pertama di Indonesia didirikan di Lewiliang. Raden Ngabai Arya Wiryatmaja, Pati Purwokerto dan kawan-kawannya mendirikan bank simpan pinjam untuk membantu masyarakat adat dan aparat melepaskan diri dari jeratan riba. Bank simpan pinjam ini adalah salah satu jenis bank simpanan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang pada saat itu disebut The Purwokerto Mutual Loan and Saving Banks for Native Civil Servants. Lalu pada tahun 1920 dibentuk panitia kerjasama yang diketuai oleh Dr. Reza Habuk sebagai Advisor for Foundation. Komite ini bertugas untuk mempertimbangkan apakah koperasi bermanfaat di Indonesia. Lalu pada tanggal 12 Juli 1947, Kongres pertama Gerakan Koperasi Punjabi diadakan di Tasikmalaya. Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 tentang penyaluran bahan pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya. Tahun 1961 diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi Munaskop 1 di Surabaya untuk melaksanakan prinsip demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Tahun 1965, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 di mana prinsip Nasakom, Nasionalis Sosialis dan Komunis diterapkan di koperasi. Pada tahun ini juga dilaksanakan Munaskop 2 di Jakarta. Lalu pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian yang disempurnakan dan diganti dengan Undang-Undang 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang kegiatan usaha, simpan pinjam, dan koperasi. Masa kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, lahirlah gerakan koperasi pertama di Indonesia pada tahun 1806 atas prakarsa R.A. Wilatmaja, Gubernur Purwokerto Banyumas. Wilatmaja berupaya melindungi pekerja pedagang kecil dan petani dari eksploitasi rentenir melalui koperasi. Budi Utomo didirikan pada tahun 1908 dengan tujuan memajukan koperasi rumah tangga, koperasi konsumen. Pada tahun 1913, Persatuan Islam mendukung perluasan koperasi dengan bantuan modal dan mendirikan toko koperasi. Pada tahun 1927, kerjasama dilakukan oleh Klub Riset Indonesia yang kemudian menjadi Lembaga Rakyat Indonesia (PBI) di Jakarta. Itulah sebabnya konvensi ini sering disebut sebagai Kongres Koperasi. Pergerakan koperasi pada masa penjajahan Belanda tidak berjalan mulus. Untuk membatasi laju perkembangan koperasi, pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-Undang Koperasi Wetloed Nomor 431 Tahun 1915 pada tanggal 7 April. Peraturan ini membuat warga tidak mungkin mendirikan koperasi. 1. Pendirian koperasi harus mendapatkan persetujuan Gubernur Jenderal. 2. Fakta ini harus dibuat dalam bahasa Belanda oleh notaris. 3. Materai 50 emas. 4. Hak atas tanah harus mematuhi hukum Eropa. 5. Dan diumumkan di Javas Koran yang juga mahal. Peraturan ini menimbulkan tentangan dari gerakan nasional dan perwakilan koperasi. Oleh karena itu, pada tahun 1920, pemerintah Belanda membentuk panitia kerjasama yang diketuai oleh J.H. Boyke Komite.
Komite ini bertugas mempertimbangkan kebutuhan akan koperasi. Pada tahun 1927, pemerintah mengeluarkan surat keputusan nomor 91 yang lebih ringan dibandingkan surat keputusan tahun 1915. Secara khusus, isi peraturan Kabinet nomor 91 adalah sebagai berikut. 1. Hal itu tidak perlu diberitahukan kepada notaris, tetapi hanya kepada penasihatnya. Hal-hal yang berkaitan dengan perkreditan nasional dan koperasi terdaftar dan dapat ditulis dalam bahasa Jepang. 2. Bea materai 3 mas. 3. Hak atas tanah dapat berdasarkan hukum adat. 4. Berlakunya bagi masyarakat hukum adat Indonesia yang mempunyai hak ulayat sebagai badan hukum dengan terbitnya peraturan ini. Gerakan koperasi mulai tumbuh kembali. Pada tahun 1932, Partai Rakyat Indonesia mengadakan konvensi kerjasama di Jakarta. Pada tahun 1933, pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-Undang Nomor 108 yang lain untuk menggantikan Undang-Undang tahun 1915. Namun karena merupakan salinan dari Undang-Undang Koperasi Belanda tahun 1925, maka peraturan tersebut tidak layak untuk dilaksanakan oleh masyarakat. Sulit. Pada masa penjajahan Jepang, koperasi mengalami nasib yang lebih tragis lagi. Pemerintah Jepang mengubah kantor pusat kantor koperasi menjadi kantor umum kantor koperasi rakyat kecil, dan kantor daerah menjadi kantor koperasi rakyat kecil. Koperasi ini merupakan salah satu model koperasi di Jepang yang misi awalnya adalah mendistribusikan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Ini hanyalah alat bagi Jepang untuk mengumpulkan hasil pertanian dan pembekalan untuk Jepang. Masa kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, koperasi bertugas mendistribusikan kebutuhan sehari-hari masyarakat di bawah kantor koperasi Kementerian Kemakmuran pada tahun 1946. Menurut hasil pendaftaran sukarela dinas koperasi, terdapat 2.500 koperasi. Pada masa itu, koperasi mampu berkembang pesat. Namun, seiring dengan perubahan sistem pemerintah, koperasi di Indonesia runtuh menjelang pemberontakan G30S PKI. Partai-partai menggunakan koperasi untuk keuntungan partai, dan ada pula yang menggunakannya sebagai alat pemerasan untuk menambah kantong mereka sendiri. Hal ini dampak negatif terhadap koperasi, sehingga menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan dan ketakutan menjadi anggota koperasi. Perkembangan ini baru bisa terlaksana setelah pemerintah berhasil meredam pemberontakan G30S PKI. Pemerintah bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsisten. Tapi situasinya begini, pada tahun 1947, pemerintah berhasil menyelenggarakan konferensi koperasi pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Konferensi Koperasi 1 menghasilkan beberapa keputusan penting antara lain. 1. Pembentukan Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia Pusat atau SOKRI. 2. Penetapan gotong royong sebagai asas koperasi. 3. Tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi. Karena tekanan dari berbagai pihak, termasuk invasi Belanda, keputusan konferensi koperasi pertama tidak dilaksanakan dengan baik. Saya tidak dapat melakukannya. Namun pada tanggal 12 Juli 1953 diadakan Kongres Koperasi 2 di Bandung dan menghasilkan keputusan antara lain. 1. Pembentukan Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin menggantikan SOKRI. Kedua, pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah yang didirikan oleh Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin. 3. Mengangkat Bapak Mohatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. 4. Akan segera diberlakukan Undang-Undang Perkoperasian yang baru. Hambatan bagi berkembangnya koperasi antara lain disebabkan oleh 1. Kesadaran masyarakat terhadap koperasi masih sangat rendah berdasarkan pengalaman masa lalu. 2. Kesadaran masyarakat terhadap koperasi masih sangat rendah untuk melakukan program koperasi. Pemerintah telah menerapkan kebijakannya sebagai berikut. 1. Memperkuat pengembangan organisasi ekonomi khususnya koperasi. Kedua, memperluas pendidikan dan informasi tentang koperasi. 3. Memberikan kredit dengan modal kecil kepada produsen baik industri maupun pertanian. Organisasi ekonomi khususnya koperasi memang sangat perlu ditingkatkan. Salah satu cara untuk membantu mereka adalah dengan menciptakan koperasi di antara mereka. Dengan begitu, negara bisa memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman melalui koperasi. Informasi dan pelatihan diberikan kepada pengurus koperasi untuk menginformasikan pemahaman dan fungsi koperasi di komunitas mereka. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait sejarah perkembangan koperasi syariah di Indonesia. Sebenarnya, bagaimana sih sejarah perkembangan koperasi syariah di Indonesia?
Jadi, pada dasarnya, koperasi berbasis syariah atau nilai Islam hadir pertama kali di Indonesia dalam bentuk paguyuban usaha bernama Syarikat Dagang Islam atau SDI. SDI didirikan oleh Haji Saman Hudi di Solo, Jawa Tengah. Adapun anggotanya berasal dari para pedagang muslim dengan mayoritas pedagang batik. Dalam konteks kemitraan dan perdagangan, koperasi tipe kemitraan modern barat kini mirip dengan kemitraan Islam terdahulu dan telah dipraktekkan oleh umat Islam hingga abad ke-18. Baik bentuk syirkah Islam atau syirkah modern, di mana kemitraan dibentuk oleh para pihak atas kesepakatan mereka sendiri untuk mencari keuntungan secara proporsional dan mutual atau saling menguntungkan berdasarkan hukum negara. Koperasi syariah mulai berkembang ketika banyak orang menyikapi maraknya pertumbuhan Baitul Mal wat Tamil atau BMT di Indonesia. BMT yang dikenal pertama kali di Indonesia adalah BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta. Dan ternyata BMT ini mampu memberikan warna bagi perekonomian masyarakat, terutama bagi kalangan akar rumput atau grassroots. Walau demikian, keberlangsungan BMT bukan tanpa kendala. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk perhimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus berbentuk bank. Hal ini merupakan permasalahan bagi BMT pada masa itu. Namun demikian, untuk mengatasi permasalahan ini, maka muncullah beberapa lembaga pengembangan swadaya masyarakat atau LPSM yang memayungi kelompok swadaya masyarakat atau KSM. LPM tersebut antara lain Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil atau P3UK sebagai penggagas awal, Pusat Inkubasi Usaha Kecil atau PINBOK, dan FES Dompet Duafa Republika. Basis kegiatan ekonomi kerakyatan merupakan falsafah dari BMT, yakni dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, di mana letak perbedaannya dengan koperasi konvensional atau non-syariah hanya terletak pada teknis operasionalnya saja. Koperasi syariah mengharamkan bunga dengan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya. Sehingga pada tahun 1994 berdiri sebuah forum komunikasi atau Forkom BMT di Jabodetabek. Forum komunikasi BMT se-Jabodetabek tersebut sejak tahun 1995 dalam setiap pertemuan bulannya berupaya menggagas sebuah payung hukum bagi anggotanya. Maka tercetuslah ide pendirian BMT dengan Badan Hukum Koperasi. Meskipun Badan Hukum Koperasi untuk dikenakan masih sebatas menggunakan jenis Badan Hukum Koperasi karyawan yayasan. Nah, pada tahun 1998, dari hasil beberapa pertemuan Forkom BMT yang anggotanya sudah berbadan hukum koperasi sekunder, yakni Koperasi Syariah Indonesia pada tahun 1998, yang diketuai oleh Haji Ahmad Mata MA. Selain Kosindo, berdiri pula koperasi sekunder lainnya seperti Induk Koperasi Syariah atau Inkopsyah yang diprakarsai oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau PINBUK dan Koperasi Forum Ekonomi Syariah Mitra Dompet Duafa atau Kofesmit yang didirikan oleh Dompet Duafa. Nah, yang selanjutnya adalah nilai-nilai dasar koperasi. Ada 6 nilai-nilai dasar yang terkandung dalam koperasi, yakni yang pertama adalah menolong diri sendiri atau self-help. Menolong diri sendiri artinya motif kerjasama antar orang dalam wadah koperasi adalah menggalang potensi guna menghimpun kekuatan untuk memecahkan masalah bersama. Masalah bersama tidak mungkin dipecahkan secara sendiri-sendiri, melainkan secara bersama melalui kerjasama. Oleh karena itu, koperasi diartikan juga sebagai upaya menolong diri sendiri melalui kerjasama atau upaya memperbaiki nasib secara bersama. Yang kedua adalah tanggung jawab sendiri atau self-responsibility. Self-responsibility mengandung cita-cita kemandirian dalam memecahkan permasalahan bersama di satu pihak. Dan di lain pihak, cita-cita menegakkan kebebasan atau otonomi dalam menentukan haluan koperasi. Apabila dikaitkan dengan butir satu, maka menolong diri sendiri melalui kerjasama bukanlah tanggung jawab pihak lain, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.
Hal ini berarti nilai tanggung jawab sendiri menekankan pentingnya jiwa kemandirian yang timbul atas kesadaran insan koperasi sendiri. Jiwa kemandirian yang tumbuh atas kesadaran sendiri justru akan menjadi sumber kekuatan utama koperasi. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi. Demokrasi adalah cita-cita yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi. Setiap anggota koperasi benar-benar diorangkan dengan cara dilibatkan secara aktif untuk menentukan arah sekaligus mengendalikan jalannya koperasi. Dari sisi anggota, hal tersebut disadari sebagai tanggung jawabnya sebagai pemilik dan pengguna koperasi. Nah, oleh Muhammad Hatta, nilai ini disebut sebagai dasar demokrasi koperasi. Dan bagi anggota koperasi dapat menjadi sekolah demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Kemudian yang keempat adalah persamaan atau equality. Persamaan berkaitan dengan perlakuan yang sama bagi setiap anggota tanpa memandang besar kecilnya simpanan yang dimiliki oleh setiap anggota. Setiap anggota mempunyai hak suara yang sama, yaitu satu orang satu suara atau one man one vote. Ketentuan ini berbeda dengan yang berlaku di perseroan terbatas, di mana besar kecilnya pemilikan saham menentukan hak suara dengan memberlakukan ketentuan satu saham satu suara atau one share one vote. Dengan demikian, di koperasi semua anggota sama kedudukannya. Yang kelima adalah keadilan atau equity. Nilai equity merupakan dambaan atau cita-cita yang diilhami oleh adanya ketidakadilan sosial dalam kehidupan masyarakat akibat berlakunya sistem liberalisme yang mengedepankan kuasa kapital atau modal. Nilai keadilan di koperasi ditegakkan melalui mekanisme kelembagaan, antara lain seperti pembagian sisa hasil usaha atau keuntungan kepada anggota berdasarkan jasa masing-masing anggota, atau bukan berdasarkan kepemilikan modal. Yang kedua adalah hak suara anggota sama, yaitu satu anggota, satu suara. Tidak ada monopoli suara oleh anggota yang memiliki simpanan lebih besar. Nah, yang selanjutnya adalah keuntungan yang diperoleh dari transaksi dengan bukan anggota tidak dialokasikan untuk dibagikan kepada anggota, melainkan untuk meningkatkan modal atau memperbesar cadangan modal koperasi tersebut. Yang terakhir adalah solidaritas. Nilai solidaritas dianggap penting karena kerjasama antar orang didasari kesadaran dalam wadah koperasi hanya akan terwujud dan berlangsung langgeng jika kerjasama ini dibangun berdasar semangat kesetiakawanan dengan tujuan untuk memperbaiki nasib bersama. Dalam kesetiakawanan ditumbuhkan semangat kebersamaan berupa saling tolong-menolong antar sesama anggota. Solidaritas tidak akan menyingkirkan martabat anggota secara pribadi. Bahkan, solidaritas harus tumbuh dalam tubuh koperasi dan akan menjadi kekuatan koperasi. Selanjutnya yaitu nilai-nilai etis. Yang satu, kejujuran. Yang dua, keterbukaan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Yang keempat, kepedulian terhadap orang lain. Konsep-konsep koperasi sebagai organisasi bisnis. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dijelaskan sebagai badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya membesarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi juga merupakan kumpulan badan-badan hukum koperasi. Aktivitas koperasi harus berlandaskan pada prinsip koperasi yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi adalah organisasi ekonomi otonom yang berasal dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Dalam koperasi dikembangkan nilai-nilai kerjasama, saling tolong-menolong, solidaritas dan kekeluargaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup. International Cooperative Alliance atau ICA, koperasi sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan saling membantu antar anggota, membatasi keuntungan, serta usaha tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi yaitu keanggotaannya yang bersifat terbuka dan sukarela,
dikelola secara demokratis, partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan otonom, pengembangan pendidikan, pelatihan dan informasi, kerjasama antar koperasi, dan bekerja untuk kepentingan komunitas. Selanjutnya yaitu karakteristik koperasi. Menkes 1989 memberikan karakteristik khusus koperasi sebagai organisasi bisnis sebagai berikut. Yang pertama, adanya sekelompok orang yang menjalin hubungan antara sesama antar dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan yang sama, disebut kelompok koperasi. Yang kedua, adanya dorongan motivasi untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok guna memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha bersama atas dasar swadaya dan saling tolong-menolong. Itu disebut motivasi swadaya. Ketiga, adanya perusahaan yang didirikan dan dikelola secara bersama-sama disebut perusahaan koperasi. Terakhir, tugas perusahaan tersebut adalah untuk memberikan pelayanan kepada anggotanya, disebut promosi anggota, dengan cara menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang dibutuhkan anggota. Ini adalah gambar 1.1 yaitu tentang hubungan kepemilikan, pelayanan, dan pasar dalam ekonomi. Gambar tersebut menunjukkan bahwa untuk dapat berkembang dengan baik, koperasi harus beranggotakan orang-orang yang memiliki usaha dan usaha tersebut relatif homogen, yakni adanya kesamaan dalam kebutuhan atau kepentingan. Lalu, perusahaan koperasi adalah perusahaan yang didirikan oleh kelompok orang yang mempunyai kebutuhan atau kepentingan yang sama. Sekelompok orang tersebut suatu saat akan menjadi anggota koperasi dan sekaligus pemilik perusahaan itu. Lalu, tugas dari perusahaan itu adalah melayani kepentingan anggotanya, yaitu dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang dibutuhkan anggota. Panah B menunjukkan hubungan pelayanan perusahaan koperasi terhadap anggotanya. Perusahaan koperasi dapat berorientasi ke pasar eksternal, seperti melayani kepentingan umum dan melaksanakan aktivitas ekspor-impor. Di contoh panah C menunjukkan hubungan pasar. Di pasar eksternal ini, koperasi dapat berperilaku bisnis seperti halnya perusahaan-perusahaan non-koperasi melakukannya. Lalu ada perbedaan koperasi dan non-koperasi. Yang pertama, perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya, yaitu koperasi adalah kumpulan orang-orang dan di koperasi setiap anggota memiliki suara yang sama. Anggota adalah pemilik sekaligus pelanggan, owner user, dan tujuannya adalah memberikan manfaat pelayanan sebaik-baiknya untuk anggota. Anggota koperasi memperoleh bagian SHU sebanding dengan besarnya transaksi yang mereka lakukan. Sedangkan badan usaha lainnya, non-koperasi adalah kumpulan modal. Suara ditentukan oleh besarnya jumlah saham yang disetor. Pemegang saham tidak harus menjadi pelanggan. Dan yang keempat, tujuannya adalah mengejar laba setinggi-tingginya. Dan terakhir, pemegang saham memperoleh bagian keuntungan sebanding dengan saham yang dimilikinya. Yang terakhir adalah kritik terhadap koperasi. Status ganda dalam koperasi menjadi masalah tersendiri. Anggota sebagai pemilik merumuskan program pengembangan perusahaan. Dalam pengembangan usahanya, maka seluruh kegiatan usaha koperasi didasarkan pada maksimalisasi pelayanan atau pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota. Peran koperasi untuk berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia belum mencapai taraf yang signifikan. Maksimalisasi pemberian pelayanan sebesar-besarnya pada anggota bertolak belakang dengan tujuan koperasi sebagai badan usaha yang berorientasi pada profit. Jasa-jasa pelayanan yang diberikan koperasi seringkali tidak efisien dan tidak mengarah pada kebutuhan anggotanya. Lalu, tingkat efisiensi perusahaan-perusahaan koperasi yang rendah seperti manajemen yang tidak baik, penyelewengan, korupsi, nepotisme, dan lain-lain.